Kita pelan-pelan ya soal Rocky ya. Sambil mengingat. Jadi gini, kenapa saya bilang pelan-pelan? Karena ada banyak hal yang mungkin barangkali kita juga menafsirkan Rocky, gitu. Karena Rocky juga menurut saya tidak memberikan satu catatan bagaimana orang harus memahami dirinya. Karena dia sendiri juga punya satu prinsip, dia adalah penafsir. Nah, pertama saya mau bilang begini, dia orang yang menurut saya Ali sama JJ sudah menjelaskan sejumlah hal yang menurut saya betul dan tepat sekali. Sebagai orang yang subjeknya di luar dari Rocky ya melihat. Rocky ini kalau mau dibilang filosof ya filosof, tapi dia adalah orang yang mempraktekkan cara kerja filsafat di ruang yang tidak kedap, gitu. Nah, gampangnya lah, kalau kita belajar filsafat kan syarat-syarat umumnya kan logika, lalu yang kedua soal etika, yang ketiga soal pengetahuan ya, epistemologi, yang keempat tuh metafisika gitu ya. 4 hal ini kan kuncinya filsafat. Rocky, dia tidak mendiskusikan apa itu silogisme. Dia mempraktekkan apa itu silogisme. Bagaimana dia menyusun satu preposisi dengan preposisi minor, menghasilkan sebuah temuan, tesisnya apa. Itu dalam praktek di lisannya maupun di dalam tulisan-tulisannya. Nah, jadi Rocky itu menurut saya ketat dalam mempraktekkan ilmu logika. Sedikit kalau saya boleh bongkar soal ilmu logika. Ilmu logika itu dulu temannya ilmu rekayasa. Rekayasa itu bukan merekayasa kebohongan. Rekayasa itu adalah bagaimana menyajikan kepada lawan debat. Rekayasa itu dulu adalah seni yang harus dikuasai oleh anak-anak yang belajar ketika di zaman-zamannya Plato, di zaman-zaman filsafat tua, di masa-masa awal ketika dia dikonstruksikan. Nah, Rocky kalau bahasa kita nih udah jadi di situ. Nah, dia mempraktekkan itu. Nah, cilakanya orang senang ketemu Rocky, tapi orang nggak siap dengan epistemologi. Sementara Rocky adalah orang yang nggak pernah berhenti mengisi pengetahuan. Gitu. Kalau Anda punya kesempatan jalan sama Rocky, pasti ada buku di tasnya. Bukunya bukan buku macam-macam, buku majalah. Dia baca semua itu perkembangan di sibuk-sibuknya kalau kata JJ nyari, sesibuk-sibuk yang dicari sama JJ, tapi dia ngikutin perkembangan berita dan lain-lain. Jadi dia menggunakan mesin logikanya untuk mencerna perkembangan-perkembangan tadi itu. Termasuk perkembangan bukan perkembangan yang sifatnya harian, tapi perkembangan-perkembangan yang sifatnya hasil dari sebuah studi atau temuan dari satu praktek penelitian yang panjang. Dan dia bukan bicara soal, kalau Anda baca bukunya, makanya tadi si Ali bilang, ini buku sebetulnya layak disebut sebagai sebuah buku keilmuan, karena ada penggunaan frasa-frasa yang tidak dijelaskan. Tetapi Rocky, kalau saya mau menafsirkan atau boleh menafsirkan, saya yakin saya diperbolehkan, adalah dia mau taken for granted. Ya kalau lo nggak paham, lo cari. Jangan lo tagih di buku gue, gitu. Karena istilah-istilahnya antroposen, itu udah banyak penelitiannya. Nah, jadi Rocky mau taken for granted, menggabungkan menjadi kadang-kadang sesuatu yang poetik. Ya kan? Nah, secara implisit, saya nggak pernah mengkonfirmasi ini ke dia, tapi secara implisit
saya menduga atau saya meyakini dia mau bilang, ya lu mikir lah, lu cari kerja, apa lu cari tahu lah. Lu cari tahu apa makna dari kata-kata tersebut. Nah, sampai di situ Rocky itu orang yang sangat sadar dengan pilihan-pilihan diksi yang dia gunakan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Repotnya tadi Bang JJ sudah bilang, orang mengenal Rocky itu baru ketika dia kerap rutin muncul di ILC, di TV One, Indonesia Lawyers Club. Orang-orang kayak kita kan sebenarnya ketemu dia dulu ngisi-ngisi pelatihan, diskusi. Saya sama Ali ini dulu di Kontras, kita pasti setahun sekali minimal menghadirkan Rocky untuk menerjemahkan situasi. Dan Robert. Jadi ada orang-orang yang memang Rocky ini seperti pendidik kita-kita yang ada di kelompok-kelompok critical workers lah, bukan critical thinkers, yang mengadvokasi apa segala macam. Nah, dia menjelaskan dengan teorinya yang bulat dibagi 4 lah, apa. Tapi memang dia menjelaskan itu, dan itu bisa 3 jam, kita dengerin dia bicara dan lain-lain. Dan dia bisa menjelaskan konsisten. Nah, yang saya mau berbagi dengan teman-teman sore ini di sini. Jadi, Rocky itu, dia subjek yang sangat sadar tentang bukan hanya cara kerja berpikirnya satu pikiran, tetapi dia orang yang punya fondasi pengetahuan, punya keupdatean kontemporer pengetahuan, ya kan? Jadi dia bisa tarik mundur sejarah. Makanya dia demen banget ketemu sama orang kayak JJ, karena ini orang paham metodologi sejarah. Jadi di mana beloknya apa semua segala macam. Nah, dia tertib di sana mengikuti itu. Dan dia sadurkan ulang pemikiran itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk publik dengan pilihan-pilihan kata, bukan hanya puitik, ya kan, tetapi juga menghujam. Puitik, kritis, ya kan? Karena percakapan buat dia dalam rangka menemukan sesuatu. Saya sering ngobrol sama dia. Obrolan itu adalah dalam rangka sharing, kemudian mari kita mencari sesuatu. Ini barang mau dibawa kemana? Dalam konstruksi pemikiran yang relevan untuk merespon situasi. Ya, jadi dia menghujam itu artinya kritis. Dia sampaikan poinnya. Gitu. Poin dari kegagalan berpikirnya maupun dari tantangan dari isi substansinya. Nah, jadi dia sadar, dia kritis. Nah, ini yang penting yang ketiga, dia membebaskan dari semua kekakuan formalitas yang sering digunakan pada orang-orang yang hidupnya hari ini banyak terpengaruh dengan cara yang sangat pragmatis. Gitu. Males berpikir, males konfrontatif, nggak terima berbeda. Lalu seringkali kalau Anda lihat di perdebatan-perdebatan di TV, saya yakin di sini pada muda-muda pasti menikmati Rocky lewat televisi. Hanya berhenti pada ukuran-ukuran aturan misalnya. Padahal Rocky adalah orang yang mau bilang aturan, kesepakatan, itu sebetulnya harus diuji. Apakah dia hasil dari satu produk cara berpikir yang baik dan benar? Apakah dia punya irisan pada yang namanya etis? Atau dia adalah sebuah praktek yang manipulatif? Nah, tadi Bang JJ udah menjelaskan, saya nggak mau ngulang-ngulang. Justru yang dipersoalkan sama orang-orang, tapi sebetulnya itu adalah dalam rangka praktek manipulatif. Itu yang dibongkar sama Rocky. Gitu.
Dan dia membongkar itu tanpa Anda sempat membaca referensi. Saking cepatnya tuh prosesor. Gitu. Dan dia tertib. Apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia lakukan. Kalau Bang JJ bilang nyari dia susah, tanda tangan kontrak, dia nggak pusing yang kontraktor Robert, terus dia nggak pusing. Kenapa? Karena dia berteman sama seorang namanya Robert, sama kita-kita, basisnya etis. Dan kalau misalnya ada penipuan materialistis, dia nggak ada masalah, dia nggak pengen kaya, dia nggak pengen jadi presiden, dia nggak pengen jadi ketua umum partai amanat nasional barangkali. Nggak penting buat dia. PSI dong bos. Pendiri PSI. Sri, Partai Sri. Nah, dia orang yang membebaskan dirinya karena dia mengkonstruksikan. Misalnya gini, teman-teman coba lihat kritiknya dia terhadap pembangunan jalan tol Jakarta tol yang ke Jawa nih. Simple dia bilang. Tol itu memisahkan keintiman warga. Orang di desa ini gara-gara ada tol susah ke desa yang sana. Ada standar etik yang dia perkenalkan dan dia pertahankan untuk mengkritik program yang manipulatif yang dijalankan oleh pemerintah. Dan dia orang yang karena membebaskan diri tadi itu, dia bisa melenting untuk membangun imajinasi. Itu yang dia selalu tantang kita. Apa imajinasi lu? Dan mari kita coba imajinasi itu. Nah, saya mau balik ke buku dulu. Buku yang tadi sebenarnya sebenarnya Mas Ali ini gak cocok jadi moderator, dia udah ngebongkar bukunya juga. Buku ini sebenarnya bidangnya JJ nih. Saya baru baca buku referensi soal metodologi sejarah dari JJ juga. Buku tulisan-tulisan Rocky itu sebetulnya dia kan koresponden antara subjek yang namanya Rocky Gerung dengan situasi yang dihadapi. Kan gitu. Nah, dari Rocky kita menerjemahkan, kita melihat suasana. Dari tulisan-tulisan Rocky itu yang pendekatan bukunya Kobam ini kan pendekatan sejarah pemikiran kan, Jay? Nah, dari situ kelihatan kalau Anda membacanya nanti ini tahun berapa, ini di masa seperti apa, itu Anda akan melihat. Jadi Anda jangan hanya membaca Rocky Gerungnya. Jangan Anda terbuai atau Anda gagap dengan frasa, kalimat, paragraf yang disusun oleh Rocky Gerung. Tapi Anda harus lihat dari poin yang apa yang dikritik. Dan Anda harus punya imajinasi. Dan saya yakin Rocky senang kalau Anda berimajinasi dengan buku yang atau tulisan yang dia susun itu. Di zaman seperti apa, Rocky mengkritik apa. Di zaman-zamannya SBY, di buku itu, Rocky bicara banyak soal politik identitas. Yang mana tarung, debat, dan konflik praksisme ya, di lapangan, soal identitas itu kencang. Dan Rocky membahas itu dengan caranya dia. Nah, jadi saya mau bilang ke teman-teman, Rocky menulis dengan cara yang sebebas-bebasnya. Bebas itu artinya bukan dia mau nulis roti, ditulisnya pakai w gitu, enggak. Bebas dalam artian, dia kembalikan kepada bagaimana cara membahas sebuah tema. Ya, satu. Yang kedua, dia menulis dengan pengetahuan-pengetahuan yang taken for granted, tetapi disajikan ulang yang secara kontekstual. Untuk memberi pemahaman, menerjemahkan situasi pada waktu itu. Nah, jadi yang ingin saya katakan ke teman-teman sekalian, ada tema-tema yang sangat banyak kalau disusun. Rocky bicara soal tema kebebasan, yang dalam bahasa Indonesia kebebasan itu cuma ditafsirkan bebas, padahal di dalam banyak referensi-referensi bicara kebebasan, itu ada pengertian soal freedom, ada pengertian soal liberty. Ini dua konsep yang berbeda, tapi di Indonesia itu diterjemahkannya hanya dengan kata bebas.
Nah, Rocky di situ menjelaskan. Lalu Rocky menjelaskan soal konsep keadilan, konsep soal identitas. Rocky bicara soal multikulturalisme, ya kan? Rocky juga bicara soal etika lingkungan hidup, ya kan? Dan semua ada titik-titik tertentu untuk kita yakin sentralnya ada pada soal manusia. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau mengatakan bahwa cara kerja Rocky bukan cara kerja mikroskopik yang kecil, mendetail belaka, bukan. Dia adalah orang yang melengkapi dengan kedetailan, menyajikan dengan puisi dan juga pilihan kesadaran untuk kata dan visualnya, yang semua dikonstruksikan dengan cara berpikir yang sangat logis. Jadi saya lucu misalnya kalau ngelihat bagaimana interaksi dia dengan banyak orang. Saya juga sering beberapa kali satu panggung dengan dia. Yang ditunggu dari Rocky adalah hujatan kepada penguasa. Yang ditunggu pada Rocky adalah bukan keberpihakan, pembelaannya terhadap junjungan dari orang-orang yang menyelenggarakan acara. Padahal Rocky hadir ke tempat-tempat tersebut dalam rangka mau menempatkan sebuah open source cara berpikir. Nah, orang karena datang ke sana niatnya cuma dua, nunggu Rocky menghujat dan foto bareng Rocky, jadi kadang-kadang message itu gagal. Nah, di sini kan teman-teman muda, teman-teman literatif ya, saya lihat di sini. Mari sama-sama kita bukan mengagumi Rocky, tapi lakukan seperti apa yang dilakukan Rocky. Melengkapi struktur subjek kita. Struktur subjek itu berpikir, sadar, dan bertanggung jawab. Gitu. Saya selain antara teman dan lawyer, gara-gara jadi lawyer jadi berteman, atau gara-gara berteman jadi lawyer. Saya dampingin dia beberapa kali di kantor polisi. Dia tertib dengan cara berpikir, cara menjawab, dan pilihan kata. Ditanya sama polisi, bisakah Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan agama? Coba Anda jawab. Pertanyaannya saya. Rocky menjawab apa? Siapa yang bisa jawab? Gak ada? Rocky menjawab bisa. Pertanyaannya apa? Bisa atau tidak Anda menjelaskan apa itu agama? Jawabannya dia apa? Bisa. Nah, jadi dia dalam waktu yang sangat cepat, dia bukan orang yang kepancing dengan prejudisism. Atau Anda terbeli secara psikologis. Coba kalau Anda diperiksa polisi, bisa nggak Anda jelasin? Oh bisa Pak, agama adalah ini. Itu karena Anda punya prejudisism. Iya kan? Melekat di kepala Anda. Padahal pertanyaannya singkat. Nah, makanya waktu dia mengkritik orang lalu memaki-maki dia selalu bilang, saya nggak ada urusan sama you, sama ini, saya mengkritik soal etik dan cara berpikir. Siapa saja bisa melakukan kesalahan itu. Gitu. Nah, kenapa dia senang dengan anak muda? Karena di anak muda itu, kepentingan ke depan kita sebagai bangsa ada pada anak muda. Dan keberanian ada pada anak muda. Ini juga topiknya dia. Penting buat dia. Kadang buat dia, keberanian itu didahulukan daripada kecerdasan. Karena kalau orang sudah punya keberanian, dia pasti berani untuk belajar. Berani untuk berpikir. Gitu. Dan dia sering ketemu orang yang pinter tapi nggak berani. Dan ujung-ujungnya jadi stupid juga kata dia. Gitu. Nah, jadi
teman-teman sekalian, saya pikir buku ini jadi penting, bukan cuma menarik, tapi jadi penting untuk kita melihat, apalagi Anda hidup di zaman Rocky yang sudah apa namanya udah goes to, udah mulai ceramah deh di mana-mana. Jadi kalau kata JJ benar, dia mungkin sekarang jarang nulis. Memang menurut gua sih barangkali emang udah, kalau orang Betawi bilang udah wayahnya gitu ya. Karena dia sudah selesai menulis, udah cukup. Dia bisa menulis, gue dengar sih dia masih nulis. Misalnya tahun lalu dia diminta untuk kasih kata pengantar apa segala macam, dia masih nulis. Pendek-pendek tapi pendek-pendek. Ya tapi pendek pun memang padat ya. Ya teman-teman sabar baca bukunya. Bener kata Ali tadi, renyah, tapi dalam beberapa tulisan mesti direnungin. Menurut saya mesti direnungi maksudnya apa. Jadi maksud saya mau bilang ke teman-teman sekalian, buku ini menjadi penting untuk melihat bagaimana tadi gambaran subjek seperti itu. Nah, ini soal bagaimana Rocky dan bagaimana dia menyusun taktiknya dia, strateginya dia, untuk kemudian dia sekarang terjun, Anda bisa bilang terjun bebas, tapi dia bertanggung jawab, puitis, kritis, dan punya standar etik. Ada 3 pertanyaan, Riz, soal Kamisan, soal dia sebagai intelektual publik yang juga wirawiri membela banyak hal, termasuk dikutip majelis hakim. Kemudian yang ketiga soal nama kota saya. Silakan. Saya mulai dari soal yang pertama dulu ya, soal putusan saya. Jadi dulu ada bercandaan, kira-kira yang kasus yang Rocky Gerung jadi saksi ahli pada kalah semua. Nah belakangnya kita baru sadar, pas putusan saya sama Fathia dibacain tuh J, ya. Dibacain dan ditutup dengan satu pernyataan dengan istilah Latin yang artinya adalah kurang lebih pernyataan hakim gini, tiada larangan terhadap kebebasan kepada pejabat negara kecuali kalau engkau udah mulai sentuh hidungnya. Sentuh hidung itu artinya lu udah main fisik. Nah jadi freedom, kritik terhadap sebagai basis untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan itu nggak ada limitnya. Gitu. Kalau mau dibilang bahwa itu melanggar hukum, tapi ada standar etika di mana orang dikasih amanah kekuasaan, tapi lu hianatin orang yang memberikan kekuasaan. Nah jadi kemarahan publik, kemarahan warga itu nggak boleh dibatasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, singkat kutipan tadi itu dikutip oleh si majelis hakim. Dan memang kalau kita recall ya, ingat ketika Rocky jadi saksi, memang ada salah satu hakim yang tanya ke Rocky, mempertegas poin itu. Dan kemudian itu dikutip. Dengan kutipan tersebut, ditambah dengan banyak argumentasi, saya divonis bebas sama Fathia. Terus kita mulai bercanda, wah berarti yang lain-lain itu nggak divonis bebas karena hakimnya nggak ngutip Rocky. Gitu. Jadi ada kecil pemikiran bagaimana sekarang caranya memastikan kalau Rocky jadi saksi ahli, Rocky harus dikutip gitu. Nah, tapi memang ada banyak. Nah, sekarang saya mau contoh dari situ ya. Kutipan itu muncul setelah ada penjelasan panjang dari Rocky di persidangan. Anda bisa bandingkan juga dengan satu video viral yang ketika Rocky nguliahin jaksa penuntut umum di kasus ijazah palsu. Anda jangan lihat bagaimana lucunya Rocky ngomong. Tapi yang Anda lihat bagaimana episteme penjelasannya. Pengetahuannya Rocky soal ilmu hukum, soal filsafat hukum, etika hukum, metodologi bagaimana menggunakan norma. Yang norma itu melampaui dari teks. Yang dia kritik, dia nggak marah. Dia kritik kenapa jaksa terpaku pada teks tanpa dia paham soal norma. Jadi
cara berpikir itu yang disampaikan oleh Rocky, dibunyikan oleh Rocky di tengah persidangan itu. Dan kecolongan di pengadilan saya, ada jaksanya nanya, bagaimana cara melakukan ekspresi? Ya diketawain sama Rocky. Kata Rocky, masa you nggak tahu cara berekspresi? Nah, ya kan? Ekspresi itu human, maksudnya Rocky. Ya terserah kita. Yang mukanya diem begini aja, brewokan, mulut sedikit kebuka, ya itu ekspresinya dia. Entah dia kagum sama saya, dia nggak ngerti saya ngomong apa, tapi itu ekspresinya dia. Masa kita mau batasin? Nah, Rocky mau menjelaskan lagi, bahasa gampangnya ada filsafat negara, ada filsafat hukum. Negara adalah alat yang dia bisa menjadi aktif, dilengkapi dengan hukum untuk ya meminggirkan, memfasilitasi atau menindak siapapun yang membatasi atau mengganggu ekspresinya warga yang lain. Kan yang dikritik dari kasus saya ini adalah kok malah hukum dan negara mau ngatur ekspresinya orang. Mestinya negara dan hukum bekerja ketika ada orang yang mengganggu si pelaku ekspresi. Jadi kalau dia mau nganga kek, mau guling-guling di sini, negara nggak boleh ganggu. Ya kan? Tapi kalau saya mau ganggu dia, negara harus datang ke saya. Lu jangan ganggu teman kita. Ini dibalik itu yang dikritik sama Rocky, cara berpikir. Dan normanya ada. Disebutkan sama Rocky norma tersebut. Nah itu jawaban saya. Sebenarnya mungkin ya, saya nggak tahu tuh J. Kalau JJ mau bikin seri kedua buku Rocky adalah cari video-video pidatonya Rocky. Yang itu mesti ditulis ulang ya. Dalam rangka sejarah pemikiran, bukan lagi sejarah tulisan Rocky. Betul nggak J? Jadi kalau memahami Rocky, mungkin di 10 tahun terakhir ini, seri keduanya adalah transkripsi ya, transkripsi namanya ya, penulisan dari lisan pidato-pidatonya Rocky. Dan pidato-pidatonya Rocky itu beralur. Beberapa kali saya acara sama dia, itu beralur. Yang kadang-kadang suka viral cuman statement-statementnya, tapi sebetulnya kalau Anda ngikutin pidatonya, dia ada pengantarnya, ada current isunya, ada meaning, definisi dari setiap terminologi yang dia pakai, lalu dia tunjukkan kesalahan. Critical thinking, akademisi, intelektual kan itu, menunjukkan di mana masalahnya. Dia tunjukkan masalahnya, dan juga dia sebutkan bagaimana yang seharusnya. Gitu. Nah, di tengah-tengah itu ada frasa-frasa yang menunjukkan, memudahkan audiens untuk memahami. Gitu. Nah, itu termasuk soal akronim ya. Tadi Ali menjelaskan soal kontra S, itu kan pengantar di tulisan soal akronim itu. Rocky orang yang, kalau di sejarah pemikiran-pemikiran buku-buku yang ada di sini, dia yang paham membongkar soal kalau saya pernah diskusi dikit sama dia soal penanda dan yang ditanda. Dia ngerti soal itu. Makanya menggunakan metodologi metode akronim, dia suka banget itu. Makanya dia suka nakal dengan singkatan-singkatan. Sampai sekarang itu kelakuannya. Nah, memang kalau yang dia bilang soal kontras itu memang betul. Karena Rocky juga ada di tengah-tengah pusara penamaan kontras itu sendiri. Kontras kenapa S-nya gede, lalu dalam kotak. Memang cita-cita kita adalah mendemarkasi otoritarianisme di kontras dulu. Itu yang disimbolkan oleh si Soeharto itu. Meskipun hari ini ada Soeharto lain ya. Soeharto versi J. Gitu. Nah, jadi ada simbol-simbol seperti, dan dia paham betul karena dia bagian dari sejarah kontras tadi itu, ada di tengah-tengah perkawanan orang-orang yang mendirikan kontras, dan dia juga punya kemampuan untuk mendefinisikan akronim-akronim itu. Sampai sekarang dia bisa menggunakan akronim itu
dalam rangka memang bagian dari komunikasi juga untuk memudahkan. Dan sebetulnya bukan hanya dalam konteks komunikasi memudahkan, tapi sebenarnya dalam rangka kebangkitan alam sadar buat orang yang diajak ngobrol. Pintu masuknya secara psikologis, waktu singkat, dikasihlah simbol-simbol tadi itu, puitis-puitis tadi itu. Supaya dia paham betul bahwa ada memori publik terhadap poin-poin terminologi-terminologi tertentu. Nah, itu kenakalannya Rocky dalam menggunakan akronim-akronim dalam statement atau dalam tulisan-tulisannya dia. Kamisan, saya mau cerita satu. Rocky itu orang yang bukan cuma berpikir dan menulis, atau kalau hari ini Anda melihat dia berpikir dan pidato. Rocky itu orang yang, kalau dulu kita istilahnya Munir itu hak asasi manusia itu dalam standar etika, dalam alam pikir, dan dalam perbuatan dan perkataan. Rocky juga orang yang melakukan apa yang dia pertarungkan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia bela. Jadi standar etik A, maka dia akan melakukan itu. Percobaan-percobaan membuat partai politik waktu itu ya. Termasuk percobaan-percobaan membuat partai politik. Jadi Anda jangan bilang bahwa Rocky ini orang yang cuma ngomong dan kritik aja, enggak. Demo di MA. Yang video-video viral Rocky marahin anak-anak muda tuh ya, siapa sih, Andre Rosiade segala macam. Rocky 20 tahun lalu udah bikin partai. Dan mengikuti aturan yang menurut dia nggak masuk akal, tapi dia jalankan itu dengan teman-teman Partai Seri. Dulu Rocky belain saya, ya, hubungan saya sama Rocky kan lucu ya. Saya lawyernya dia, tapi dia saksi ahli saya juga. Di kasus yang lain dulu tahun 2016, saya juga pernah dilaporin polisi ketika kita ngebongkar satu dugaan keterlibatan negara dalam soal narkoba. Rocky yang pertama kali bikin campaign saya bersama Kontras. Gitu. Nah, itu pertanggungjawabannya dia terhadap apa yang dia yakini. Apa itu? Kritik kita kepada negara, ya, itu nggak boleh dibatasi. Dan ketika saya dipidanakan waktu itu, Rocky yang bela, saya bersama Kontras. Itulah jadi campaign secara nasional. Dalam tingkatan yang sangat praksis apa? Kita bikin aksi seperti Kamisan, tapi karena mulai represif di zaman Jokowi, maka kita nggak boleh demo. Apa yang kita lakukan? Kita bikin aksi namanya melawan gelap. Malam-malam jam 9 kita ngumpul depan istana, nggak bawa spanduk, nggak bawa toa, kita nggak diem, kita jalan kaki. Kelilingi istana hanya pakai HP nyalain lampu. Polisi minggu pertama polisi mau bubarin kita. Terus kita bilang, emang kenapa Pak? Nggak boleh demo, nggak ada yang demo. Orang kita mau jalan kaki. Tapi kenapa rame-rame? Ya memang boleh rame-rame jalan kaki, memang nggak boleh rame-rame. Akhirnya nggak bisa dibubarin sama polisi. Dan Anda tahu siapa yang ikut di aksi itu? Rocky Gerung. Gitu. Jadi, pinter dan cerdas, atau menjadi famous, itu nggak membuat Anda tidak turut serta dalam satu rangkaian kegiatan yang sangat praksis, yang sangat teknis, yang mana itu adalah manifestasi dari alam pikir kita. Nah, jadi apa yang Anda pikirkan ketika ada satu praktek yang memang merepresentasikan alam pikir Anda, ya Anda ikut. Nah, Rocky mencontohkan itu kepada kita yang lebih muda. Meskipun dia tidak muda lagi. Tapi karena pertanggungjawaban dia dan konsistensi dia seperti itu, apa yang dia pikirkan, dia ikut dalam prakteknya, itulah yang membuat dia menjadi lebih muda daripada kita. Kan kita yang lebih muda kadang-kadang suka jumut, sok tua. Tapi sebetulnya dengan apa yang kita pikirkan lalu kita lakukan, itu membuat kita tetap pada spirit kemudaan tadi. Kita jadi manusia yang kontemporer dalam arti kata,
ngikutin perkembangan. Ngikutin perkembangan, kita uji, kita koreksi. Kadang dia mengoreksi apa yang dia pikirkan, tapi juga kadang dia mengoreksi, kasih masukan tentang apa yang dipraktekkan. Apa yang tadi disitir oleh Ali tentang aksi Kamisan, saya pikir saya nggak usah jawab, tapi dijawab lewat aksi Kamisan 3 minggu lalu. Yang Rocky bilang bahwa gelap dalam kekuasaan, dimudahkan dalam membangun harapan, terjawab kemarin 3 minggu lalu. Ketika aksi Kamisan 17 tahun. Jadi Rocky meyakini dan menguji aksi Kamisan bahwa ini logis dalam pertarungan keadilan. Dia ikut ke aksi Kamisan beberapa kali. Dia bikinkan tulisan dalam rangka memperkuat keyakinan dari apa yang dia pikirkan. Dan dari situ akan keuji pada suatu hari harapan. Dan harapan itu berbahasa sendiri sekarang. Sudah 17 tahun. Rocky diundang kemarin, cuman dia pas keluar negeri. Tapi Rocky nggak datang. Saya pikir ada ribuan orang datang. Dan dia membantah tudingan-tudingan dari, kedunguan pemilu ini ya. Nah, yang selalu dikritik setiap 5 tahun oleh Rocky. Jadi menurut saya, tulisan Rocky tadi itu sebetulnya menarik untuk dilihat hari ini. Seperti apa. Dan sebetulnya justru dia menjawab. Nah, Rocky dalam konteks itu saya mau bilang dia orang yang apa yang dipikirin ketika ada prakteknya dia kerjakan. Contoh lain. Anda kan lihat cuma di TV, udah viral. Anda pernah nggak pergi sama dia ngisi di kabupaten? Saya beberapa kali sama dia tuh. Ketemu di pesawat pagi-pagi 4:30. Lu pesawat lu sama nggak sama gua? Sama bang. Ya udah kita ketemu di pesawat. Ya kan. Turun dari pesawat dijemput. Dari jemputan itu, kita pergi lagi 4 jam ke kabupaten. Dia pergi. Gitu. Jadi bukan dia memilih pada undangan-undangan yang sebelahnya menteri, sebelahnya ketua partai. Dia pergi ke mana? Nggak peduli honor. Dan dia nggak peduli honor. Gitu. Nah, cuman dia logis. Kalau lu nggak siapin tiketnya, ongkosnya, ya gimana gue bisa nyampe? Jadi dia minta tuh panitia beresin soal-soal kayak gitu. Dia pergi ke pedalaman. Dia levelnya udah bukan lagi ibu kota provinsi. Dia levelnya udah sampai ke kabupaten-kabupaten, kota-kota kecil. Dia bahkan pernah ngisi pelatihan di atas gunung. Dia pernah ngisi pelatihan di desa, di tengah hutan. Dia pernah lakukan itu semua. Nah, itu bentuk komitmennya dia ya. Pada apa yang dia pikirkan, standar etik yang dia harapkan terjadi, dan dia memelihara harapan. Dia pelihara harapan, dia ketemu anak muda, dia ketemu mama, dia ketemu orang di kampung-kampung. Dan dia seimbangkan itu semua. Jadi menurut saya, mungkin bukan yang sempurna, tapi cukup mengagumkan. Gitu. Jadi saya mau bilang sama Anda semua, Anda baca buku ini, untuk mensimulasikan apa yang Anda baca dengan apa yang Anda lihat dalam praktek non bukunya. Anda bisa nggak? Mari kita seperti itu. Jadi kalau Ali bilang bahwa sekarang banyak orang masuk ke sekolah ilmu filsafat, fakultas maupun jurusan, saya pikir itu kalau Ali bilang datanya belum tahu, saya dapat info memang ada peningkatan jumlah mahasiswa filsafat di UI. Gitu. Nah, itu benar. Tapi Anda bisa belajar pelan-pelan kok, tanpa Anda harus belajar secara resmi di ilmu filsafat. Banyak bukunya sekarang, dan latihan konsisten seperti itu. Sadar, punya konstruksi nilai yang jadi acuan, dan itu menarik. Dan Rocky itu bukan orang yang logis, harga mati gitu, enggak.
Dia belajar tentang standar etika, nilai-nilai adat di banyak tempat. Kita kalau lagi ketemuan dia cerita, gua habis pergi ke sini, ketemu ini, mereka cerita makan ini tuh artinya apa. Saya pernah ngisi satu di Maluku Utara sama dia. Dia datang lebih dahulu, saya datang belakangan sehari kemudian. Karena saya capek jauh, Jakarta ke Ternate, dia udah cukup istirahat. Setelah acara dia naik gunung. Dan turun dari gunung, saya udah nunggu di restoran, dia mau makan, kita makan bareng. Dia cerita bagaimana waktu dia naik gunung itu, anak-anak, teman-teman muda yang bareng sama dia naik gunung itu, pada di pos keberapa itu, azan dulu. Untuk katanya dibukain jalan menuju ke puncak gunung itu. Itu ada spiritualitas itu di lapangan. Dan dia oke. Mungkin dia bukan tokoh spiritual keyakinan A, keyakinan B, tapi dia adaptif dan dia bisa menerjemahkan itu untuk menunjukkan tadi yang saya bilang. Dia orang yang sangat sensitif dengan konstruksi dan konsep identitas. Keberagaman dia paham. Dan dia tahu di titik-titik mana itu. Dan dia senang dengan komunitas-komunitas adat. Karena ada spirit yang mana tuh sebenarnya spiritualitas tadi itu punya kandungan etis. Dan etika itu multikultural, berbeda-beda. Dan dia senang menjadikan itu sebagai sebuah tantangan. Gimana caranya kita menempatkan ini semua? Nah, tulisannya dia soal multikultural, soal identitas banyak aja ya. Itu isunya dia banget. Dan itu penting buat Anda. Ya kan? Multikultural itu bukan sekedar agamanya beda, orientasi seksualnya beda, bukan, tapi ada konstruksi alam pikir soal multikultural tadi. Dia kalau bicara kan, apalagi kalau Anda bisa, wah nggak tahu ya, karena kita suka ke rumahnya, saya berani ngomong sebenarnya karena kita suka ngintip buku-bukunya. Emang buku-bukunya bagus-bagus. Dan saya pernah nanya sama dia, lu kalau nyari buku di mana? Dia riset dan dia titip ke orang. Titip ke orang ketika Amazon belum ada, apalagi sekarang sih Amazon. Orang pesan-pesan online. Dia dulu teman-temannya keluar negeri dia titip, atau kalau dia keluar negeri dia mau belanja punya daftar buku yang dia cari. Nah itu menurut saya menarik ya, mensimulasi, memahami Rocky, berusaha memahami Rocky sambil kita menafsirkan untuk menjadikan satu prototipe. Anda mungkin pernah baca bukunya Syahrir, Anda mungkin pernah baca buku tadi JJ nyebutin Bung Karno, Agus Salim. Ini orang-orang yang gimana ya? Mereka orang-orang bukan egois, mereka punya style. Punya style pertanggungjawaban membangun historisitas pada dirinya. Gitu. Jadi Anda jangan lihat Rocky hari ini. Ada juga orang suka datang ke saya, Bang, gue mau dong advokasi HAM kayak lu. Ya bos, lu kan nggak pernah dicekek sama polisi, belum pernah ditodong senjata. Lu jangan ngeliat gue hari ini. Jangan lihat Ali Nur Syahid hari ini bisa enak baca buku, jadi moderator. Tasnya dirampok sama orang BIN lagi di mana, udah pernah dipepet. Jadi pressing moment itu, bertarung dalam situasi seperti itu, lalu Anda menyusun metodologi hidup Anda. Dan Anda konsisten, itulah historisitas Anda kalau Anda nengok ke belakang, yang membuat Anda hari ini seperti apa. Anda juga nggak usah bingung harus nulis kayak Rocky Gerung, enggak. Produk itu banyak. Di sini tempatnya Efek Rumah Kaca. Terus Anda tanya sama Holil dan kawan-kawan, lu kapan nulis buku? Ya nggak juga. Produknya ya lu lihat lagu gua lah. Gitu. Jadi orang punya produk macam-macam, tapi di belakang produk ini ada apa? Gitu. Di belakang produk ini ada apa? Apa kedisiplinan? Apa cara berpikir? Nah, menurut saya Rocky patut Anda mulai lebih jauh mengerti selain lewat videonya, lewat bukunya, untuk melihat latar belakang dari apa yang muncul dari Rocky hari ini. Kira-kira itu. Terima kasih, Aris.
soal intelektual ini yang belakangan muncul nih menarik. 2 tahun belakangan sebenarnya Rocky, teman-teman di Lokataru Foundation kemarin ngitung berapa ya datanya. Tahun 2022 dan 2023, Rocky itu dilarang bicara di kampus, dilarang bicara di 80 kampus. Jadi sebenarnya seru, lucu ya ngeliat. Ya di satu sisi kita senang lah guru-guru besar ngomentarin soal potensi pemilu yang curang, nggak beretika ini. Tapi sebetulnya saya sendiri punya catatannya, saya tahu betul beberapa kampus itu ngelarang Rocky bicara di tempat. Gitu. Bahkan di kampusnya sendiri. Justru yang menarik, Rocky itu suka bicara di FEB, di UIJ. Di fakultas lain malah dilarang. Pernah tahun 2021 atau 2022 saya lupa, di Fakultas Hukum dibatalin acara pembicaranya waktu saya, Rocky, dibatalin gitu. Sampai ada statement keluar dari Ikatan Alumni Fakultas Hukum UI, marah kenapa Fakultas Hukum ngelarang gitu. Nah, kampus-kampus itu sebetulnya muncul telat. Jadi nunggu situasi ini memburuk baru muncul. Sementara Rocky, dia sudah bertarung secara intelektual dan dia nggak nunggu mahasiswa datang ke tempat dia, rumahnya kan sepi, dia yang pergi kemana-mana untuk mengedukasi orang. Jadi sebenarnya dia mempraktekkan apa dan bagaimana seharusnya seorang intelektual. Gitu. Dia mencoba membebaskan orang-orang dari belenggu bukan kedunguan. Yang tesis dia soal dungu itu kan sebenarnya penguasa. Yang taken for granted harusnya nggak dungu. Makanya jadi penguasa jangan dungu gitu. Maksudnya sebelum mau jadi penguasa lu cek lu dungu apa enggak kan gitu. Jangan udah berkuasa baru ngecek ini dungu apa enggak kan kira-kira begitu. Kalau saya menerjemahkan. Nah, dia mempersiapkan banyak orang. Datang ke banyak tempat, mempersiapkan atau membocorkan kira-kira seperti apa sih konsep kecerdasan yang dia tawarkan untuk mengkritik kedunguan di level negara. Nah, otomatis dia kayak seperti anti kemapanan. Dan saya sama dia di beberapa kampus bicara. Ya, dia bilang kalau ada temuan fakta yang cukup proven terhadap kampus tersebut, ya dia bilang nih rektornya dungu di sini. Gitu. Nah, mungkin praktek itu mengerikan buat berita tersebut mengerikan buat sejumlah rektor atau pejabat kampus di tempat-tempat yang lain yang bakal didatangi Rocky. Makanya buru-buru dihalangi Rocky untuk menawarkan konsep anti dungu tadi itu. Termasuk banyak polisi kalau dia ada. Termasuk sebetulnya. Nah, ini menariknya nih, benar poinnya Ali ini. Apa itu? Secara formal, Rocky itu seringkali dihalangi atau diboikot. Berusaha dibatalkan presentasinya. Tapi di balik itu, semua mengantri panjang untuk minta ketemu Rocky atau duduk bersama Rocky. Ada dekannya lah, ada tentaranya lah dari teritori setempat, polisi-polisinya lah. Bahwa motifnya mungkin ada yang bilang bahwa bisa dijinakan, itu terserah lah. Tapi mereka ya, saya lihat depan mata saya sendiri minta. Bahkan kadang-kadang kalau udah foto sama tentara tuh dikirimkan ke grup, ada grup naik gunung kita. Terus dia cuma bilang, salam buat Bang Haris, kira-kira bercandanya Rocky, kira-kira. Gua ketemu nih kapten ini, salam buat Bang Haris, katanya. Nah, itu bercandanya aja. Tapi, jadi sayup-sayup dibatalkan presentasi Rocky, tapi di balik panggung semua ingin duduk bareng Rocky. Jadi, ya Rocky bukan hanya menyaksikan, Rocky mengalami situasi yang penuh kedunguan ini, gitu, yang diaktori oleh banyak intelektual itu sendiri. Jadi ya dia
ketemu betul ada. Tapi ini bukan situasi hari ini. Dari zaman dulu, Rocky ini kan sebenarnya orang yang bertarung dari masih muda. Bahkan ketika dia muda, dia udah duduk sama orang-orang yang generasi di atas dia. Nah, dia udah menyaksikan bagaimana para cendekiawan, para intelektual itu punya praktek hipokrasi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dan Rocky justru menerabas itu. Makanya tadi mungkin kenapa Rocky cuma punya banyak tulisan, nggak punya buku. Sebenarnya bukunya Rocky banyak, laporan-laporan di berbagai lembaga. Saya menyebutnya dia itu seperti intelektual NGO. Jadi banyak orang yang kerja di LSM, organisasi masyarakat sipil, yang sebetulnya dituntut untuk punya standar intelektual tertentu untuk memproduksi riset-riset atau temuan-temuan dari organisasi tersebut. Dan itu dipublikasi atas nama lembaga, bukan atas nama Rocky. Rocky ikut menyusun. Jadi menurut saya sebenarnya yang laporan-laporan yang jauh lebih tebal, yang lebih argumentatif gitu ya, lebih empirik barangkali, sebetulnya banyak yang Rocky turut serta. Tadi Ali menyebutkan P2D, Rocky juga dulu pernah di YLBHI, di beberapa organisasi. Bahkan Rocky juga pernah bantuin Gus Dur untuk berdiskusi dan juga menyiapkan beberapa tulisan. Jadi menurut saya teman-teman penting ya untuk menyelami lewat buku ini konteks pertarungan Rocky Gerung di zaman-zaman ketika tulisan ini dipublikasi.